Bismillah walhamdulillah. Puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk mengikuti agenda kita, yakni agenda BPI, Bina Pribadi Islami, yang seharusnya dilaksanakan tadi pagi, siang, terus kemudian tadi ada sedikit kendala, jadi Ustadz mundur di malam hari. Karena Allah memberikan kita nikmat sempat dan nikmat kesehatan yang mana patut kita syukuri sebagai seorang hamba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayat. Allah akan menambah nikmat bagi orang yang selalu bersyukur. Kemudian di ayat terakhir Allah menjelaskan, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang itu lupa untuk bersyukur, maka Allah mengingatkan bahwa azabnya sangatlah pedih. Yang kedua kalinya salawat salam tetap tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita, membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pada tema malam hari ini Ustaz sedikit menyinggung tentang bersifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Qanaah ini merupakan tanda bersyukur kepada Allah atas pemberiannya kepada kita. Terus kemudian apa sajakah ruang lingkup dan keutamaan dari sikap qanaah? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari materi sikap qanaah. Kita akan belajar bareng-bareng apa sih itu sikap qanaah itu seperti apa. Yang dimaksud qanaah itu bagaimana? Nah, di sini ada 3 yang perlu Ustaz jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian qanaah itu sendiri. Apa sih qanaah itu? Terus yang kedua, ruang lingkup qanaah. Bagaimana ruang lingkup qanaah itu? Bagaimana? Yang ketiga, hikmah dari qanaah sendiri itu apa? Yang terakhir, bersikap qanaah ketika tertimpa musibah. Nah, baik, dari keempat tema itu Ustaz akan menjelaskan apa itu pengertian qanaah sendiri. Nah, qanaah ini menurut bahasa adalah menerima apa adanya. Menerima apa adanya atau tidak serakah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qanaah menerima pemberian Allah adalah harta yang tidak sirna. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, ada suatu cerita yang mana Muhammad bin Ali At-Tirmizi itu menegaskan bahwa qanaah itu adalah kepuasan jiwa atas rezeki yang dilimpahkan kepadanya. Menerangkan bahwa Hamka dan A'agim gitu. Hamka itu seorang mufasir kontemporer ya. Buya Hamka. Beliau menulis tafsir yang namanya Al-Azhar.
dan ada ulama yang bernama Agim. Nah, tentunya kalian semua tahu Agim itu siapa. Nah, beliau sepakat bahwa qanaah itu berarti merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Beda lagi kalau menurut kaum sufi. Nah, kaum sufi ini kaum tasawuf ya. Jadi beda lagi mengartikan qanaah itu. Nah, menurut beliau kaum sufi bahwa pengertian qanaah itu adalah salah satu akhlak mulia, yaitu menerima rezeki apa adanya dan menganggapnya sebagai kekayaan yang membuat mereka terjaga statusnya dari meminta-minta kepada orang. Ada pepatah yang menjelaskan, tentunya kalian tahu ini familiar ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa artinya? Tangan di atas ini suka memberi, sedangkan tangan di bawah ini suka meminta-minta. Nah, ini penjelasan yang dijelaskan oleh kaum sufi. Jadi sangat dalam sekali mengartikan sikap qanaah itu. Nah, bagi kita ya dari kaum-kaum terpelajar ya, bahwasanya gampangnya itu qanaah adalah menerima apa adanya. Jadi menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kita misalkan diberikan kecukupan, ya tidak kaya, tidak miskin, ya kita harus menerima. Bahkan diberikan kemiskinan pun kita harus menerima, tidak boleh mengeluh. Namanya qanaah, menerima apa adanya. Wah, adanya ini, ya udah, ya terima. Misalkan lauknya setiap hari kok ini aja. Nah, kita qanaah, ya menerima apa adanya. Jangan sampai mengeluh. Ibu, umi gitu, lauknya kok setiap hari ketika makan kok ini aja gitu. Nah, jangan mengeluh, apalagi sama orang tua. Ingat bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan manusia. Bukan berarti pasrah ya, tidak bekerja. Ya kalau pengen masak nasi, kalau pengen makan nasi ya harus masak. Kan tidak mungkin Mas, tidak mungkin pengen nasi tapi tidak ngapa-ngapain. Matang dari mana nasinya? Kan begitu. Intinya ketika orang itu pengen sesuatu, kita harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, bukan hanya meminta aja, usaha kita, usaha apa untuk mencapai tujuan itu, apa usaha yang dilakukan. Misalkan ingin dapat nilai baik, ingin dapat nilai bagus dalam ujian matematika, berdoa kepada Allah, berdoa. Tapi dia tidak belajar, mustahil. Jadi antara doa dengan usaha atau ikhtiar itu harus seimbang. Tidak boleh usaha saja tanpa berdoa, tidak boleh. Atau berdoa saja tanpa usaha, itu tidak boleh. Kalau sudah berusaha, sudah berdoa, kita serahkan kepada Allah. Apa itu namanya? Tawakal. Tawakal itu menyerahkan semua hasilnya, apapun itu sama Allah. Nah, kemudian setelah tawakal, apa sikap kita selanjutnya? Qanaah. Jadi apapun ketentuan Allah, apapun yang diberikan Allah kepada kita harus tawakal, menerima apa adanya. Usaha sudah, berdoa sudah, tawakal sudah, yang terakhir qanaah. Jadi menerima apa adanya, menerima hasil yang sudah Allah berikan kepada kita, tidak boleh mengeluh. Itu pengertian dari sikap qanaah. Nah, terus poin kedua, ruang lingkup qanaah. Nah, bagaimana apa sebenarnya ruang lingkup qanaah itu? Nah, sikap qanaah itu awal dari ridho dengan rezeki yang dibagi oleh Allah. Nah, ini mengandung 5 perkara. Yang pertama, menerima dengan rela apa yang ada, tidak boleh mengeluh seperti yang saya jelaskan tadi. Memohon kepada Allah disertai dengan usaha. Ini sudah saya jelaskan tadi.
Yang ketiga, menerima dengan sabar ketentuan Allah. Dan keempat, bertawakal kepada Allah. Dan yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya manusia. Itu ruang lingkupnya sikap qanaah. Terus poin ketiga mengenai hikmah dari qanaah sendiri. Nah, apa hikmah dari qanaah yang didapat ketika kita sudah berusaha, ketika sudah berdoa, ketika sudah bertawakal, ketika sudah berqanaah? Apa hikmahnya? Yang pertama, menjadikan seorang merasa puas dan selalu bersyukur. Jadi bersyukur, diberi kaya bersyukur, dikasih miskin bersyukur, dikasih sedang bersyukur. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus melaksanakan, kita harus bersifat bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, apa hikmahnya? Jiwanya tenang, terhindar dari stres, serta terhindar dari sikap iri. Intinya jiwanya itu tenang. Nah, jiwa tenang itu nikmat yang luar biasa. Kita hidup di dunia ini jiwanya tenang. Jadi tidak punya musuh. Ketika sekolah itu tenang, ketika beribadah itu tenang. Bayangkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, saudara-saudara kita yang berada di daerah Timur Tengah yang sekarang masih belum merdeka, mereka merasa tidak tenang. Karena apa? Setiap mau beribadah ada suara bom yang meledak. Nah, ini yang patut menjadi pelajaran bagi kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa sikap tenang itu merupakan sikap tenang dalam artian hatinya tenang. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Terus hikmah yang ketiga, terhindar dari hinaan dunia. Yang keempat, menjadikan seorang lebih giat berusaha dan bekerja keras. Jadi menjadi seorang pekerja keras, pekerja yang tangguh. Kalau menjadi siswa, menjadi siswa yang tangguh, menjadi siswa yang selalu mentaati apa yang dikatakan oleh seorang guru dan orang tua. Untuk poin yang keempat, nah ini suatu sikap yang harus kita jadikan sebagai pedoman ketika seorang berqanaah terus kemudian tertimpa musibah. Nah, orang ketika tertimpa musibah, baik itu kena banjir rumahnya kemalingan, atau orang tuanya sakit, atau dirinya sakit dan yang lain-lain. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Latublawanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dari dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, apa maknanya? Kita sebagai semua muslim itu hendaknya saling mendoakan dan membantu bila memiliki teman ataupun tetangga yang sedang kesusahan, misalnya menjenguk tetangga yang sedang sakit. Hal tersebut itu merupakan perbuatan mulia. Nah, terus kemudian keutamaan yang agung, pahala yang besar, dan salah satu dari hak seorang menjenguk saudaranya yang muslim. Nah, maka seakan-akan dia itu berjalan sambil memetik buah-buah di surga. Itu ibarat, dan ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Bagaimana cara mendoakan orang yang sakit? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkan dari dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, mungkin itu aja kesimpulan yang sudah materi yang saya paparkan pada malam hari ini. Jadi ada 4 poin yang mana bahwasanya ketika kita itu mendapatkan musibah, patutnya kita
bersyukur, ya, bertawakal dan berqanaah kepada Allah. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa ruang lingkup qanaah itu seperti apa dan hikmah dari qanaah itu seperti apa, dan yang bersikap qanaah, orang yang tertimpa musibah ketika bersikap qanaah itu seperti apa. Nah, jadi intinya kita sebagai seorang muslim harus sama-sama belajar menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa bahwa ujian ini sangat berat sekali, tidak ada jalan keluar sama sekali sampai pas bunuh diri. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada kita. Sesulit-sulit apapun masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, jadi intinya yang saya sampaikan, ketika kita berqanaah, ketika kita menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita, hati kita akan tenang, hati kita tidak akan merasa gundah gulana, tidak akan merasa bingung dan yang lain sebagainya. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, ketika kita berserah diri kepada Allah dalam artian meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Wa akhiran, mungkin itu aja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.